lahir malam 1 Suro. Sebaiknya rencana pernikahan ini dibatalkan saja. Kita kawin lari. Enggak, aku nggak mau kawin lari. Rindu udah pergi lah. Dia ninggalin kamu setelah tahu kamu kecelakaan. Rindu bener, Bu. Anak sial, Bu. Aku akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi. Karena cintaku sama kamu itu tanpa syarat. Kamu tinggalkan aja suami kamu yang cacat itu. Menikahlah dengan aku. Saya sudah melihat perselingkuhan kamu dengan mata kepala saya sendiri. Ini nggak seperti yang Mama sangka. Jangan bergerak, angkat tangan. Jangan bergerak. Sebaiknya Anda ikut dengan kami kantor polisi. Awas! Ya Allah. Baiklah, karena acara pelamaran ini sudah diterima, sebaiknya acara pernikahan cepat-cepat aja dilaksanakan. Tunggu apa lagi? Iya, Bu Fira. Saya setuju pernikahan ini disegerakan. Ya, lebih cepat, lebih baik. Kalau gitu, biar Bapak aja yang nentuin tanggalnya ya. Biasalah, kami kan orang Jawa, jadi masih menjaga tradisi. Kalau boleh tahu, Rindu lahir tanggal berapa ya? Dia lahir malam 1 Suro. Dan dia adalah wanita pembawa sial. Setahun yang lalu, rumah mereka kebakaran. Dan ayahnya tewas terbakar. Mereka pindah ke rumah ini karena mereka jatuh miskin. Dan sekarang, ibunya sakit-sakitan. Rin, apaan sih kamu? Gak usah ikut campur sama orang. Lang, aku datang ke sini karena aku pengen nyelamatin kamu. Karena aku nggak mau kamu kena sial gara-gara perempuan ini. Rin, udah diem. Udah. Jangan ribut. Malu-maluin aja. Tante, sejak lahir, Rindu ini sudah bawa sial buat keluarganya. Kakeknya, neneknya, juga kena sial. Dan semua orang tahu kalau kakeknya itu adalah orang terkaya. Tapi sejak dia lahir, mereka jatuh bangkrut dan jatuh miskin seperti ini. Apaan kamu? Kamu datang ke rumah orang yang lagi ada acara, terus kamu fitnah dia, cuma itu. Kamu nyampein itu doang. Elang, aku nggak fitnah. Ini semua kenyataan. Dan semua orang tahu kok. Kalau Rindu ini beberapa kali gagal nikah, gara-gara calon suaminya kena musibah. Rindu, boleh Om lihat KTP kamu? Tanggal ini menurut tanggal Jawa jatuh tanggal 1 Suro. Maaf, sebaiknya rencana pernikahan ini dibatalkan saja. Tapi Pak, Bu. Pak, Ma, Elang, ayo pulang. Mama, bentar, Pak. Kita pulang ya. Pak, tolong lepasin. Udahlah, kamu harus bisa ngelepasin Rindu. Rin, kamu kenapa sih? Hah? Kamu gak terima kalau aku nikah sama Rindu? Ibu sadar, Bu. Kita tuh udah putus. Dan salah kamu tahu, aku cinta sama Rindu. Cukup! Kalau kamu masih berhubungan sama wanita malam 1 Suro itu, langkahi dulu mayat Mama.
Elang, dengar kata mama dan papa. Jauhin Rindu. Karena wanita yang lahir di malam 1 Suro itu udah pasti membawa sial. Papa nggak mau keluarga kita terkena sial, terkena musibah. Ngerti kamu? Ayo, Ma. Ayo, kita pulang. Ayo. Ya iyalah, siapa juga lelaki yang mau kena sial gara-gara nikahin dia. Apalagi sampai cacat, terus meninggal. Ih, ngeri banget kan ibu-ibu. Ibu ya? Ya kan? Iya, Bu. Satu ya Bang, jangan pedes ya Bang. Sampai gitu banget sih ya? Makanya Bu, ngeri banget. Iya bener-bener ya Bu. Maaf, permisi ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, kami dengar semua pembicaraan ibu-ibu. Maaf, kalau Aisyah boleh mengingatkan ibu-ibu, tidak baik membicarakan sesuatu yang kebenarannya belum kita ketahui. Nanti bisa jadi fitnah, Bu. Fitnah itu perbuatan dosa. Ayo Bu, Bu. Bang, apa jadi bubur Bang, lama. Astagfirullahaladzim. Rindu, kamu gak usah dengerin ya kata ibu-ibu itu. Itu nggak benar. Nggak ada yang bilang kalau anak perempuan yang lahir di malam 1 Suro berarti pembawa sial. Kalau ada orang yang percaya sama hal-hal seperti itu, berarti mereka itu musyrik. Kamu nggak usah peduliin ya. Iya Aisyah, makasih banyak ya. Kamu teman yang baik, yang pengertian banget. Ya udah, aku mau beli bubur dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mau buburnya 1 ya? Rindu. Pakai. Alam, Sini, ikut aku. mau kemana sih? Lang, jelasin dulu dong kita mau kemana? Lang, please dong kamu jelasin dulu ke aku kita mau kemana? Kamu masuk. Lang. Ini kita mau kemana? Kamu jelasin ke aku dulu dong, kita mau kemana? Aku mau nikahin kamu. Nikah? Maksud kamu? Rin, kamu tahu kan aku tuh sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu, Rin. Ya, aku nggak mau aja pernikahan aku gagal cuma gara-gara orang tua aku percaya kalau orang yang lahir di malam 1 Suro itu bakal sial. Kita kawin lari. Enggak, aku nggak mau kawin lari. Aku nggak mau jadi anak durhaka yang lawan orang tua kamu. Lang, aku juga punya ibu yang sakit-sakitan, Lang. Aku nggak mungkin ninggalin ibu. Kasihan ibu, Lang. Siapa yang akan ngerawat ibu nanti? Rin, ini satu-satunya cara biar kita bisa nikah, Rin. Biar kita bisa bersatu. Aku janji, Rin, selama kita pergi akan ada orang yang ngurus ibu kamu. Aku pastiin ibu kamu baik-baik aja. Ya, kamu percaya sama aku ya? Enggak, Lang. Ini nggak benar, kawin lari itu nggak benar. Aku nggak bisa nikah kalau kita nggak dapet restu dari orang tua. Nggak bisa, Lang. Turunin aku di sini, aku nggak mau. Aku nggak mau kawin lari. Aku nggak mau kamu juga jadi anak durhaka sama orang tua kamu, Lang. Turunin aku sekarang. Dengerin aku, Rin. Turunin aku, Lang. Lang, ini mama bawain makanan untuk kamu, Lang. Kamu harus makan. Lang kemana ya? Ih, Cica, ngagetin aja deh. Ada apa, Ma? Itu Pak, Cica jatuh di tempat bagi makanan yang mama bawa untuk Elang. Mama kaget tuh jatuh. Ya, dikira ada apa? Aduh, tapi Pak, kata orang kalau kita kejatuhan cicak itu pertanda nggak baik, Pak. Kita bisa kena sial. Duh, mana Elang nggak ada lagi. Pak, perasaan Mama tuh nggak enak. Mama takut kalau kenapa-kenapa sama Elang. Gimana dong, Pak?
Telepon ambulan, cepat. Telepon ambulan, cepat. Halo Pak, di sini ada kecelakaan Pak. Lang, ya ampun, Mas tolongin Mas, tolongin. Lang, sadar sayang. Lang bangun sayang. Sus, tolong bantuin tunangan saya, Sus. Lang bangun sayang. Lang. Gimana dok? Pasien mengalami luka serius. Suster, tolong langsung dibawa ke ruang operasi. Siap, Pak. Operasi? Operasi apa dok? Dok? Operasi gimana dok? Dok saya mau masuk. Maaf Bu, Ibu tidak bisa masuk Bu. Sebaiknya luka Mbak segera diobati ya Mbak. Sus, tapi saya... Tidak bisa Mbak, maaf ya Mbak. Sus... Kenapa ini begini Pak? Aku bisa... Pak dokter, saya orang tuanya Elang, pasiennya kecelakaan. Iya dok, bagaimana keadaan anak saya dok? Kondisi anak bapak dan ibu terluka parah. Saat ini dalam keadaan koma. Koma dok? Lang, ya Allah. Sebaiknya bapak dan ibu bantu dengan doa agar anak bapak dan ibu bisa melewati masa kritisnya. Permisi. Ya Allah. Ya Allah. Heh, sini kamu. Ngapain kamu ada di mobil Elang? Pasti kamu udah pengaruhin dia kan? Supaya dia kabur dari keluarganya, biar kamu tetap bisa nikah sama dia. Iya kan? Lihat apa yang terjadi sekarang. Gara-gara kamu, Elang kena sial. Astagfirullahaladzim, gak kayak gitu keadaannya. Saya dipaksa kawin lari sama Elang, tapi saya nggak mau. Dasar wanita pembawa sial kamu ya. Gara-gara kamu, anak saya menjadi koma. Orang sini. Ingat kamu ya, jangan pernah kamu dekatin anak saya lagi. Kalau Elang nggak ketolong lagi, saya akan bersumpah akan membuat kamu celaka. Lihat aja. Elang, kalau aja Mama bisa menahan kamu untuk ketemu dengan wanita pembawa sial itu, mungkin kamu gak akan seperti ini, Nak. Elang. Sial, kalau sampai Lang meninggal, sia-sia semua usahaku untuk mendapatkan dia. Lang udah sadar. Elang sadar, Lang. Alhamdulillah. Kamu sadar, Nak? Lang, ini Mama, Nak. Alhamdulillah. Lang, kamu udah sadar, Lang? Aduh. Rindu mana, Ma? Rindu udah pergi, Lang. Dia ninggalin kamu setelah tahu kamu kecelakaan. Dan dia gak mau ngurusin kamu yang sekarang lagi terluka parah. Iya, Nak. Seperti itu, Nak. Enggak, Ma. Enggak mungkin, Ma. Jangan dulu, Nak. Kamu masih lemah, sayang. Jangan bangun dulu. Enggak, Ma. Jangan, Lang. Mama mohon, Lang. Enggak, Ma. Lukamu belum sembuh. Iya, kamu tenang dulu, Lang. Ma, tolong, Ma. Awas, Ma, minggir, Ma. Aku harus cari Rindu, Ma. Ma, kenapa aku nggak bisa ngerasain kaki aku, Ma? Pak, dokter, Pak. Kaki aku, Pa. Ini kaki aku kenapa, Ma? Iya, nanti dokter datang. Ya. Dok. Dokter, kaki saya kenapa, Dok? Kenapa kaki saya nggak bisa digerakin, Dok? Tampaknya ada saraf yang mengalami masalah saat terjadi kecelakaan. Kemungkinan besar saudara Elang mengalami kelumpuhan.
lumpuh. Kamu sabar ya, Nak. Saya akan mengambil hasil diagnosa saudara Lang. Permisi. Iya dong. Lang, kamu yang sabar ya, Nak. Biarkan dokter nanti meriksa keadaan kamu. Iya, Nak ya. Enggak, Ma, aku nggak boleh lumpuh, Ma. Aku harus cari Rindu, Ma. Kamu sabar dulu, kamu tenang. Pak, pinggir, Pak. Enggak, Pak, minggir, Pak. Pak, minggir. Aku harus cari Rindu, Pak. Pak, pinggir, Pak. Enggak, Pak. Pak, tolong. Rindu. Heh, ngapain kamu ada di sini? Saya mau ketemu Lang. Kamu nggak boleh ada di sini. Sekarang kamu harus pergi dari sini. Ayo pergi. Rin, jangan, Rin. Pergi. Rindu. Kamu tuh sial di sini. Pergi. Ayo. Rindu. Pak, Sial di sini. Ayo pergi. Pak, aku harus. Rindu. 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 Pak, lepasin, Pak. Lepasin, Pak. Pak, Rindu. Udah malam begini kok Rindu belum pulang ya? Kenapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu. Kamu dari mana, Nak? Kenapa baru pulang sekarang? Itu kamu kenapa? Rindu mau sial, Bu. Rindu bener, Bu, anak sial, Bu. Sekarang Lang ada di rumah sakit. Lang lumpuh, Bu. Lang lumpuh gara-gara Rindu. Enggak, sayang. Kamu gak membawa sial. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Heh, kemana aja lu baru kelihatan? Lu pikir toko punya nenek lo? Bisa datang seenaknya. Maaf, Bu, tapi kemarin saya sebelum berangkat kerja saya kecelakaan. Ini luka saya aja masih diperban, Bu, di kepala. Alah, paling itu cuma perban bohongan. Lu pikir gua bodoh? Aduh, Bu, itu beneran, Bu. Sakit banget, Bu. Alah, cuma begini doang. Dasar manja. Mulai sekarang lu gua pecat. Gak usah datang kemari lagi. Bu, saya mohon, Bu, jangan pecat saya, Bu. Saya butuh biaya, Bu. Pergi sana, Bu, pergi. saya butuh kerjaan, Bu. Pergi, Sakit pergi. saya, Bu. Pergi kamu sana. Ibu saya juga lagi sakit. Pergi. Saya kerjaan. Itu bukan urusan gue. Gue ibu lu sakit kek, siapa kek? Pergi lu sana. Pergi sama sana. Pergi, pergi. Bagus, bagus banget. Sekarang tugas saya udah selesai. Mana janji Ibu? Kamu jangan khawatir. Saya ini bukan perempuan yang suka ingkar janji. Nih, bagian kamu. Makasih ya, Ibu. Ayo kita pulang. Yuk, Tante. Tante. Tunggu deh. Rencana kita selanjutnya apa ya? Oh iya, Tante akan pastikan sama kamu kalau wanita pembawa sial itu akan menerima ganjarannya. Tante akan bikin dia sengsara karena dia sudah membuat Elang lumpuh. Sekarang Rindu benar-benar udah tersingkir dari hidupnya Elang. Tapi apa aku masih mau ngejar Elang yang sekarang udah lumpuh gitu? Oh ya Rin, kamu mau nggak nolongin Tante untuk nemani Elang? Kasian, Elang tuh orangnya lagi terpuruk. Dia butuh teman untuk menyemangati hidupnya. Iya, Tante Vira pasti ngarepin aku bisa tetap deket sama Elang. Aku ini kan nggak buru-buru cabut dari mereka cuma basa-basi. Biar nggak ketara banget kalau selama ini aku cuma mau ngejar harta mereka. Rini, kamu kok diem sih? Kamu dengar permintaan Tante tadi? Aku dengar kok Tante, tapi kita bahasnya lain kali aja ya. Karena aku sibuk banget ya. Aku pamit dulu ya Tante. Udah Tante.
cepet bayar hutang-hutang lu. Hutang udah puluhan juta, kagak mau bayar juga. Cepat bayar. Maaf bang, gue belum bisa bayar utangnya karena bisnis gue lagi mandek bang. Alah sok kaya lu, pinjem duit buat modal bisnis. Tapi kenyataannya mana? Gak ada hasilnya. Kalau lu gak mau bayar juga, gue gak segan-segan hancurin hidup lu. Ngerti gak? Bang, sabar dulu bang. Gue janji, gue bakal bayar utang itu. Tapi kasih gue waktu dulu, ya bang ya. Gue janji. Oke, gue kasih waktu seminggu ya. Kalau lu gak mau bayar juga, lu tahu akibatnya. Ngerti? Iya ya bang, seminggu janji bang. Ya, ayo cepet. Awas ya. Awas. Wah, gimana aku harus bayar utang-utang itu? Enggak ada jalan lain. Aku harus cepet-cepet nikahin Elang. Meskipun dia lumpuh, enggak apa-apa. Cuman itu satu-satunya jalan supaya aku bisa bayar utang-utang itu. Mama senang sekali kamu tuh udah ke rumah lagi, Nak. Pak Bejo! Pak Bejo! Untuk apa panggil supir? Mau kemana? Aku mau ketemu sama Rindu, Pak. Elang, Rindu itu sudah ninggalin kamu. Dia sendiri ngomong sama Mama kalau dia itu nggak suka cowok yang lumpuh. Akan menyusahkan hidupnya aja. Enggak, Ma. Rindu tuh gak kayak gitu, Ma. Aku saksinya. Kalau dengar Rindu bilang seperti itu. Udah. Sekarang Elang perlu istirahat. Jangan banyak pikiran. Pak. Udah. Rili, kamu kok datang? Katanya kamu? Iya tante, aku batalin meeting aku. Karena aku khawatir sama kondisi Elang. Makanya aku datang ke sini. Tante, aku janji. Pokoknya aku akan selalu jagain Elang. Karena aku cinta sama dia. Dan cinta ini gak akan pernah bisa berubah. Kamu serius? Kamu benar? Aduh, Tante senang banget ketemu sama wanita seperti kamu. Bahagia banget, Tante. Dengar semuanya dari Aisyah, Nak. Yang sabar ya. Sebab tidak ada satu peristiwa yang Allah ciptakan itu kalau kagak ada hikmahnya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu tidak ada hikmahnya. Rindu juga jangan ikut-ikutan percaya sama omongan orang yang katanya hari kelahiran itu ada yang mengandung sial. Iya, Umi. Dalam pandangan Islam, hari itu semuanya baik. Cuma ada yang istimewa gitu aja. Contoh misalnya kayak hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam, pimpinan dari segala hari. Kenapa? Karena Allah ciptakan Nabi Adam itu hari Jumat, wafatnya Nabi Adam juga hari Jumat. Terus lagi hari Senin juga itu istimewa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Nah terus lagi hari Kemis. Hari Kemis ini juga dibilang istimewa. Kenapa? Karena pada saat hari Kemis itu amalan ibadah kita selama seminggu itu dilaporkan kepada Allah oleh malaikat tepat pada hari Kemis. Makanya kalau Umi boleh pesan, sabar saja sayang. Nanti Neng Rindu suatu saat pasti akan bilang begini, alhamdulillah saya dulu pernah dikatain, alhamdulillah saya dulu pernah dizalimin, alhamdulillah saya dilahirkan pada hari ini yang kata orang ada sialnya. Sebab apa? Umi pernah ngalamin juga Neng begitu itu. Pernah Umi waktu itu Masya Allah orang tua dalam keadaan wafat. Jalanan rumah Umi ditutup. Jangankan anak Umi, ini Aisyah masih kecil waktu itu. Jangankan anak Umi yang bisa masuk, semut aja kagak bisa masuk. Orang jalan rapat banget itu ditutup. Waktu itu Umi nangis nak. Bilang sama Allah, ya Allah, apa hikmahnya di balik ini? Alhamdulillah gara-gara jalanan rumah Umi itu ditutup. Alhamdulillah sekarang Umi punya rumah yang ibaratnya jalanannya lega seperti ini. Sekarang Umi baru bisa bilang alhamdulillah ala kulli hal.
Segala puji bagi Allah dalam keadaan seperti apapun. Iya Umi, makasih banyak ya Umi. Sama-sama sayang. Tuh kan Rindu, kamu dengar sendiri kan? Kalau memang jodoh, itu pasti nggak akan kemana. Yang penting kamu berdoa terus ya. Allah pasti akan kasih yang terbaik untuk kamu. Iya Isa, Allah pasti berikan yang terbaik buat aku. Elang, nih, aku bawain kue kesukaan kamu. Nih. Elang, kamu ini apa-apaan sih? Pergi lo dari sini. Kenapa sih kamu tega sama aku? Jujur aku tuh nggak tega ngeliat kamu seperti ini, Elang. Aku tuh pengen kamu bangkit. Aku nggak mau lihat kamu terus-terusan terpuruk seperti ini. Oke. Kalau kamu mau aku pergi dari sini, aku akan pergi dari sini. Tunggu. Bener. Lu mau ngelakuin apa aja buat gua? Iya, Lang. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Anterin gua ketemu sama Rindu. Iya. Nanti aku anterin ya. Apa lagi kerjaan? Cari di mana ya? Kaki kamu nggak apa-apa kan? Kamu yakin nggak apa-apa? Iya Mas, saya nggak apa-apa. Aku antar pulang ya? Nggak usah Mas, saya nggak mau ngerepotin. Nggak kok, aku nggak repot. Yuk. Iya, saya ikut. Yuk. Semoga aja Rindu ada di rumah. Rin, gimana? Ada di rumah? Nggak ada. Kata tetangganya sih Rindu lagi pergi. Terus aku juga udah ketok rumahnya, tapi nggak ada jawaban. Sekarang kita pulang aja ya. Lain kali kita kesini lagi, ya. Sini aja Mas. Ya. Tunggu. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa kok. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya. Iya. Makasih. Sekarang kamu udah lihat sendiri kan? Rindu udah benar-benar ngelupain kamu. Buktinya, sekarang Rindu lagi sama cowok lain. Elang. Tapi kamu tenang aja ya. Kamu gak usah khawatir. Karena sekarang ada aku. Aku akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi. Karena cintaku sama kamu itu tanpa syarat. Rindu, aku nggak sangka. Ternyata bener kata mereka semua. Kalau kamu udah ngelupain aku, gara-gara sekarang aku lumpuh. Bagus, rencanaku berhasil. Aku memang udah menduga
kalau Elang pasti akan ngotot buat ketemu sama Rindu. Untung aja aku udah nyiapin semuanya. Kita pulang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Saudara Elang bin Pratama dengan Saudari Rini binti Irfan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Kamu yang serius, jangan malu-maluin mama. Maaf Pak Penghulu. Bagaimana, bisa kita ulangi sekali lagi ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Saudara Elang bin Pratama dengan Saudari Rini binti Irfan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rini binti Irfan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kamu berbahagia ya, Lang. Hal yang penting buat aku adalah melihat kamu benar-benar bahagia. Mulai sekarang, rumah ini akan Mama dan Papa berikan untuk kalian sebagai hadiah pernikahan kalian. Iya kan, Pak? Betul, Ma. Makasih ya, Ma. Pa. Iya, sama-sama. Ma, sekarang kita sebaiknya pulang aja. Jangan ganggu pengantin baru dong. Kan mereka perlu istirahat. Oh iya, kalau gitu ya udah, Mama dan Papa pamit dulu ya. Selamat berbahagia. Iya, Ma. Ayo, Pak. Ayo. Sayang, kamu mau aku bikinin apa untuk makan malam kali ini? Halo? Hei, mana utang lu? Cepat bayar. Lu mau kabur ya? Gue udah kasih waktu 1 minggu. Ini udah waktunya. Cepat bayar. Atau gue acak-acak hidup lu. Iya. Gue tuh pasti bayar. Tunggu aja, secepatnya kok. Gue janji. Cepat transfer malam ini juga. Iya, dengerin gue. Sekarang juga gue ke ATM. Ngerti? Ya udah, aku tunggu. Gue udah transfer. Jadi jangan pernah ganggu hidup gue lagi. Ngerti? Aduh. Dion? Apa maksud kamu? Sini handphone aku. Ntar dulu. Pokoknya kamu kalau jalan tuh hati-hati. Kamu mau handphone ini? Gampang sebenarnya kalau kamu mau. Kamu harus jalan sama aku malam ini. Ayolah, cuma jalan doang masa nggak mau sih? Mau ya? Mau nggak? Iya. Gitu dong. Nih, ayo. Rini. Rin.
Mana sih kamu, Rin? Nggak aktif. Kemana sih kamu, Rin? Aku panggil-panggil nggak datang. Padahal baru aja kita nikah. Rin! Rini! Ren! Ada apa sih? Bikin ulah apa lagi nih si lumpuh? Rini! Ada apa sih, Lang? Dari mana kamu? Dari semalam, aku panggil-panggil kamu gak datang. Sekarang juga gak ada. Kamu dari mana? Hah? Kamu tahu aku ganti baju sendirian, gak ada yang bantuin. Iya, maaf. Kalau semalam, aku tuh lagi beres-beres di belakang. Ini kan rumah baru, jadi harus banyak beres-beres. Pas mungkin kamu lagi manggil aku, ya aku lagi di belakang. Terus kamu tidur di mana? Aku tidur di sofa. Kenapa kamu tidur di sofa? Ya, karena aku ngerasa kamu belum bisa terima aku. Bener kan? Kamu belum bisa terima aku. Itu sebabnya kamu tuh selalu dingin sama aku. Ya, karena kamu ngelakuin pernikahan ini semua karena terpaksa. Hah, bagus. Dia malah merasa bersalah. Padahal aku yang malas banget ngadepin pernikahan ini. Tapi aku harus terus mempertahankannya demi bisa mengeruk semua harta keluarga Elang. Ya udah, kita nggak usah bahas itu lagi ya. Sekarang aku mau buatin kamu sarapan. Rin. Maafin aku ya. Aku yang salah. Mungkin aku belum biasa sama pernikahan ini. Malam ini kamu jangan tidur di sofa. Kamu turun di sini aja. Ntar kamu sakit. Iya. Ya udah, aku buatin sarapan dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu pasti rindu kan yang cari kerja di sini? Iya, Bu. Silakan duduk. Apa kamu punya pengalaman jadi babysitter? Aduh, ini butuhin babysitter lagi. Aku kan gak punya pengalaman jadi babysitter. Bisa kok, Bu. Tapi saya bisa masak, meskipun saya nggak ada pengalaman jadi babysitter, tapi saya bisa masak, Bu. Oh, insya Allah nanti saya cariin keluarga yang butuh pembantu yang jago masak ya. Kamu keberatan kan jadi pembantu? Nggak masalah, Bu. Asalkan pekerjaannya halal, saya terima apa aja. Ya kalau gitu nanti saya kabari ya kalau ada yang cari pembantu. Iya, makasih, Bu. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Duh, masak apaan nih? Daripada ribet mendingan pesen deh. Halo, Mbak, saya mau delivery makanan. Apa? Belum bisa pesen makanan? Belum buka? Ya udah makasih. Terus gimana nih? Aku harus cari pembantu.
Aku nggak bisa tinggal di rumah seperti ini tanpa pembantu. Dion? Halo Dion. Halo sayang. Aduh, aku kangen banget loh sama kamu. Padahal baru semalam kita ketemu ya? Kamu bisa aja sih. Aneh banget. Ya, mau gimana lagi dong. Namanya juga orang kangen. Ketemuan yuk. Aku nggak bisa kalau sekarang. Aku harus nemenin suami aku yang lumpuh. Alah, daripada kamu ngurusin suami kamu yang lumpuh itu, lebih bagus kamu jalan sama aku. Aku janji bisa bagiain kamu kok. Oke. Ya udah. Sekarang kita ketemu di mana? Mau ketemu sama siapa? Aku mau ketemu klien penting. Bukannya kamu itu harus nemenin aku check up ke rumah sakit ya? Begini nih, kalau punya suami penyakitan, sebentar-sebentar minta anterin ke rumah sakit. Maaf ya, aku hari ini nggak bisa temenin kamu karena aku punya meeting penting banget. Ya, kalau aku nggak ikut meeting ini, bisa-bisa klien aku pergi ke perusahaan lain. Ya udah, kalau kamu nggak bisa. Rini, aku takut kehilangan kamu. Aku mohon sama kamu tinggalkan aja suami kamu yang cacat itu. Lalu menikahlah dengan aku. Kamu mau kan? Nggak bisa, Dion. Aku tuh masih butuh kekayaan elang. Lagi pula, kamu tuh nggak punya masa depan. Rini, kamu dengar aku baik-baik. Aku punya usul gimana caranya kamu bisa tetap kaya kok. Asal kamu dengerin aku. Gimana caranya? Bagaimana kalau kita membuat Dion itu seperti kecelakaan? Lalu kamu bisa mewarisi kekayaannya, kamu jadi janda kaya. Habis itu, ya kamu menikah aja dengan aku. Bagaimana kamu kan? Gimana caranya aku ngabisin elang? Dion benar. Aku nggak mungkin kuat hidup selamanya dengan suami cacat seperti dia. Tapi gimana caranya? Biar bukti-buktinya itu nggak mengarah ke aku. Rindu? Ngapain kamu kesini? Jadi ini rumah kalian. Seorang agent ngirim saya untuk bekerja di rumah ini karena nyari pembantu seperti saya kriterianya. Tapi mungkin saya salah alamat. Oh, jadi Rindu yang dikirim sama agen itu. Kebetulan banget. Mungkin ini solusi buat aku untuk menghabisi elang. Dengan Rindu kerja di sini, maka Rindu yang selama ini dikenal sebagai pembawa sial akan jadi kambing hitam atas kematian elang. Kalau elang mati, pasti mertuaku akan menuduh Rindu sebagai penyebabnya. Saya permisi dulu. Tunggu. Ada apa lagi? Mau kemana kamu? Enak aja pergi. Aku itu udah bayar mahal agen pembantu itu untuk ngirimin calon pembantu. Jadi kamu harus kerja di sini. Nggak usah pergi gitu aja. Ayo masuk. Saya tidak mau kerja di sini. Dengar ya. Kalau kamu nggak mau kerja di sini, aku akan bilang sama agen pembantu itu untuk ganti kerugian 10 kali lipat. Dan asal kamu tahu, agen pembantu itu pasti akan membebankan semuanya biaya ke kamu. Ngerti kamu? Udah, kamu nggak usah banyak omong. Sini, masuk. Lepasin tangan saya, sakit. Lepasin. Ayo. Siapa kamu?
Rindu? Ngapain kamu di sini, ha? Keluar kamu, keluar! Keluar! Aku nggak mau ngeliat muka kamu lagi di sini. Keluar! Pergi! Elang, kamu tenang dulu. Maaf aku nggak bilang sama kamu kalau mulai hari ini Rindu akan kerja di sini sebagai pembantu. Gak, dia nggak boleh jadi pembantu di rumah ini. Cari pembantu yang lain. Elang, tunggu. Elang, aku minta pengertian dari kamu. Sekarang itu cari pembantu susah. Rindu juga lagi butuh uang untuk perawatan ibunya lagi sakit-sakitan. Kalau ibunya sakit, kamu kasih aja uang. Selesaikan urusan. Asal kamu tahu, alasan aku memperkerjakan Rindu di sini, selain aku nolongin dia, aku juga mau kamu membuktikan bahwa kamu udah nggak ada hati lagi sama dia. Maksud kamu apa? Aku mau kamu buktiin kalau kamu udah nggak cinta lagi sama dia. Ya nggak usah takut kalau dia ada di sini. Aku juga mau kamu buktikan bahwa kamu adalah suami yang setia, yang cintanya cuma buat aku, istri kamu. Ya udah, aku pergi ke kantor dulu ya. Kamu baik-baiknya di rumah. Mau kemana kamu? Aku mau pulang aja. Aku nggak mungkin kerja di sini kalau pemilik rumahnya nggak menginginkan aku di sini. Kamu tetap kerja di sini. Aku mau buktiin kalau kamu itu bukan siapa-siapa aku. Kamu nggak lebih dari seorang pembantu. Ya Allah, aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku benar-benar pergi, mungkin aku harus ganti rugi ke agent. Dari mana aku dapatkan uang itu? Gue nggak boleh kayak gini terus. Gue harus bisa jalan. Apa sih kamu? Apa sih? Aku cuma manggil kamu apa? Hah? Aku cuma mau bantuin kamu. Lepasin! Lepasin! Aku tuh emang lumpuh, tapi aku gak butuh bantuan kamu. Aku mau kasihanin. Pergi kamu dari sini. Aku tuh cuma mau bantuin kamu lah. Pergi! Elang, kamu belum tidur sayang? Kamu aku perhatiin akhir-akhir ini kenapa pulangnya malam terus? Di kantor tuh lagi banyak kerjaan, jadi aku sibuk banget. Kenapa? Kamu cemburu ya? Kamu tuh gak usah curiga sama aku. Percaya aja ya sama aku. Ya udah kalau gitu aku mau mandi dulu. Aku mau istirahat, capek. Ternyata kamu masih di sini. Cepat selesaikan semua pekerjaan kamu, terus kamu pulang. Ya? Ingat, besok jangan telat datang ke sini ya. Ngerti? Sana. Lama banget sih, cepetan sana. Lemot banget sih.
Halo? Iya sayang. Kita selesaikan malam ini juga. Sesuai rencana kita. Aku akan segera menghabisi Elang. Dan aku akan bilang ke semua orang kalau ini adalah ular rindu. Ulah si pembawa sial itu. Jadi Rini sebenarnya mau ngebunuh gua. Rini, please, tolong bantuin aku ya. Kenapa sih kamu ngomongnya bisik-bisik gitu, bantuin apa? Udah, please, aku minta tolong sama kamu, bantuin aku. Pokoknya kamu bantuin aku, sini, ikut sini. Elang. Sayang, ternyata kamu di situ. Bagus, dia ada di situ. Aku jadi nggak perlu repot-repot bawa dia ke tangga. Sekarang tinggal aku dorong aja. Selesai urusannya. Apa? Manekin? Ternyata aku ditipu. Itu cuma patung doang. Bang, sebenarnya tuh ada apa ya? Kok kamu nyuruh aku gantiin baju kamu ke manekin tadi sih? Terus naruh di kursi roda cadangan? Terus ngapain kamu ngelarin diri dari rumah? Rini itu mau ngebunuh aku. Ngebunuh? Ya udah, kamu gak usah banyak tanya. Kita pergi dari sini sebelum mereka nangkap kita. Ya, ayo, cepetan. Elang! Elang! Gimana caranya Elang bisa kabur? Siapa yang tolongin dia? Hah, jangan-jangan Rindu. Awas aja kalau sampai perempuan pembawa sial itu yang lakuin ini semua. Beraninya macam-macam sama aku. Elang! Bu, aku minta maaf ya Bu. Aku juga minta maaf sama kamu Rindu. Kalau aku udah ngelibatin kalian berdua dalam masalah ini. Tapi aku janji aku akan selesaiin masalah ini secepatnya. Jadi kalian berdua gak perlu lama-lama mengungsi kayak gini. Tapi kenapa kamu lapor polisi sih? Soal rencana buruknya si Vini? Aku gak punya bukti yang kuat. Nanti Rini gampang banget buat ngelaknya. Terus rencana kamu apa, Lang? Ini orangnya bahaya banget loh. Ya, mungkin buat sementara aku bakal tidur di hotel aja. Enggak. Kamu diam di sini aja, Lang. Nanti kalau Vini nemuin kamu, dia malah nyelakain kamu. Ya kan, Bu? Ternyata Rindu masih khawatir sama aku. Dia masih mikirin aku. Nah, sekarang Ibu minum obatnya dulu. Iya, sayang. Kamu harus ingat ya sayang ya, Elang itu udah jadi suami orang sekarang. Kamu harus bisa jaga jarak sama dia ya nak ya. Iya, Bu. Niat aku baik kok, cuma pengen bantuin Elang. Lagi pula aku yakin Ibu juga gak mungkin tinggal diem kalau ada nyawa orang yang terancam, ya kan? Iya sayang. Nah, kan udah malam, Bu. Istirahat yuk. Iya sayang. Selamat tidur, Bu. Iya nak. Ya Allah, kenapa keadaannya jadi seperti ini? Aku berusaha pergi dari hidup Elang, tapi kenapa Engkau mempertemukan aku dengan Elang lagi? Apa yang sebenarnya Engkau rencanakan, ya Allah?
Kalau Rindu segitu cemasnya sama keadaan aku, apa mungkin ya Rindu ninggalin aku gara-gara aku lumpuh? Apa jangan-jangan semua ini akal-akalnya Rini lagi? Jadi Elang sama Rindu ketemu terus mereka melarikan diri gitu? Bener, Ma. Pa, aku juga gak nyangka kalau mereka berdua masih punya hubungan. Ini harus dihentikan. Kalau enggak, keluarga kita bakal tertimpa sial gara-gara Rindu. Pa, Ma, tolong cari Elang sampai ketemu. Aku sangat mencintai dia. Aku nggak mau pernikahan aku hancur gara-gara orang ketiga. Ya udah, kamu jangan khawatir. Kami pasti akan mencari mereka. Tapi bagaimana ceritanya ya kok bisa seperti ini? Rindu itu sengaja mau membunuh aku karena usahanya nggak berhasil. Dia mencoba untuk meracuni pikiran Elang dan membawa dia pergi dari aku, Ma. Benar-benar keterlaluan Rindu itu. Ya udah, kamu jangan nangis ya. Masalah ini pasti bisa diselesaikan. Dan Mama akan kerahkan orang-orang Mama untuk mencari mereka. Ya, kamu tenang aja. Bagus. Memang itu yang aku mau. Aku yakin dengan aku mengkambing hitamkan Rindu, maka apapun yang dikatakan Elang nanti, Mama dan Papanya nggak akan percaya. Bang, Ya, pernah lihat dua orang ini nggak? nggak pernah lihat bang. Asing bang. Yakin? Yakin bang. Oke deh, thank you ya. Oke. Oh, gitu ya Pak. Ya udah, makasih ya Pak. Gimana, Mak? Orang suruhan tante sudah melihat Elang. Karena Elang lagi belanja di supermarket. Nah sekarang mereka lagi ngikutin Elang untuk tahu tempat tinggalnya. Syukurlah. Akhirnya kita tahu keberadaan Elang di mana. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kalian ngeborong ya? Ya, makasih ya. Nih Bu belanjaannya. Kalau begitu Ibu langsung masak aja ya. Iya. Bang, aku bantuin Ibu masak. Rin, sebentar. Ada yang mau kutanyain sama kamu. Soal apa? Jujur sih, ini ngeganggu pikiran aku banget. Tapi kamu jawab dengan jujur ya. Iya. Saat aku habis kecelakaan, kenapa kamu ninggalin aku? Karena aku lumpuh ya? Enggak lah. Aku tuh nggak mungkin ninggalin kamu saat kamu lumpuh. Justru karena keluarga kamu yang maksa aku pergi dari kamu, terutama Rini. Rini? Aku nggak mungkin tega itu ninggalin kamu, Lang. Gak mungkin. Elang! Elang, keluar Elang, ini Mama Elang! Elang, keluar Elang! Elang! Elang, Pak. Kamu mesti pulang sama Papa. Sekarang. Pak, dengerin aku. Pak, lepasin, Pak. Pak, lepasin. Ayo pulang Elang! Enggak, Ma. Ma, dengerin aku, Ma. Ma, aku nggak mau pulang. Ma, jangan, Ma. Lepasin Mama! Hei! Sudah berapa kali saya bilang sama kamu ya? Jangan ganggu anak saya. Kamu tahu? Anak saya ini sudah punya istri. Dasar pengganggu rumah tangga orang kamu ya. Sekarang juga, kamu ikut sama saya. Karena kamu sudah berusaha untuk membunuh menantu saya. Dan sekarang juga, kamu sudah meracuni pikiran anak saya. Sehingga anak saya meninggalkan istrinya. Sekarang juga kamu ikut. Atau masih ayo. Jangan. Jangan. Rini, bawa dia. Baru masih mau. Rindu. Ikut. Ayo. Lepasin. Bu,
ampun. Itu Rini, Bu, yang membunuh. Dia membunuh suaminya sendiri, Bu, bukan saya. Sudah, nanti pengadilan yang akan menentukan Anda bersalah atau tidaknya. Bu tolong saya, Bu. Bu. Ya Allah, kenapa nasib saya seperti ini? Hamba nggak salah. Hamba nggak salah, ya Allah. Dia itu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, Elang. Perbuatan apa, Ma? Elang, dia tuh hampir mau membunuh Rini. Tahu nggak kamu? Ngebunuh Rini? Ma, ini semua salah paham, ini semua fitnah, Ma. Rindu nggak mungkin ngelakuin itu, Ma. Justru Rini yang membunuh aku, Ma. Elang, Rindu itu udah mencuci otak kamu. Sampai kamu berpikir yang enggak. Mana mungkin aku mau membunuh kamu? Kamu itu suamiku. Kamu membunuh aku karena kamu punya selingkuhan. Kenapa kamu tega sama aku? Aku ini istri kamu sendiri. Rindu udah benar-benar cuci pikiran kamu. Udah. Aku udah muak dengernya. Denger ya. Mulai sekarang kita cerai. Jadi secara agama kita udah pisah. Kalau aku diceraikan, bisa-bisa aku nggak dapat apa-apa. Karena Elang pasti akan mati-matian membuktikan perselingkuhanku. Ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh. Besok aku urus pengacara. Elang, tolong jangan ceraikan aku. Berhenti dulu, Elang. Dengerin Mama. Tolong kamu pertimbangkan keputusan kamu untuk menceraikan Rini. Rini itu istri yang baik. Baik, Ma. Baik dari mana, Ma? Papa lihat sendiri, Lang. Dia itu berbakti sama suami. Berbakti, Pak? Mau ngebunuh suami itu berbakti, Pak? Kamu tuh salah, Nak. Itu semua akal-akalan Rindu aja. Karena Rindu itu ingin memecah belahkan kalian aja. Mama itu kenapa sih lebih percaya sama Rini dibanding sama anaknya sendiri? Udah lama, Mama dengerin aku, Ma. Aku yakin banget 100% Rindu itu gak bersalah. Jadi aku minta tolong sama Mama lepasin dia, Ma. Ma, aku janji sama Mama, aku akan ngelakuin apapun yang Mama minta. Asal Mama lepasin Rindu. Baiklah. Mama akan lepaskan Rindu. Tapi kamu harus janji sama Mama. Kamu nggak boleh lagi berhubungan sama sekali dengan Rindu. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin ya Allah? Kalau aku nggak mau berjanji sama Mama, Mama pasti nggak akan cabut gugatannya sama Rindu. Ibu. Rindu anakku. Kamu baik-baik aja dalam sana, Nak? Aku baik, Bu. Ibu nggak apa-apa? Enggak, Ibu kangen. Rindu juga kangen, Bu. Rindu kangen banget. Umi. Aisyah. Makasih ya udah datang jengukin Rindu. Alhamdulillah, Neng Rindu. Umi bawa berita baik, Nak. Bahwasanya gugatan Neng Rindu dicabut. Jadi sekarang Neng bisa pulang, sayang. Alhamdulillah ya Allah. Rindu. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Semuanya itu sudah sesuai dengan takdir Allah, Neng. Karena Allah itu maha kuasa. Memberikan kemuliaan kepada siapapun Allah bisa. Mencabut kemuliaan dari siapapun juga Allah bisa. Seperti firman Allah dalam Al-Quran. Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya. Wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, kul katakan, Allahumma ya Allah ya Tuhanku. Malikal mulki, Allah itu yang memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya, Allah bisa memberikan kerajaan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah juga bisa mencabut kerajaan dari orang yang dikehendaki.
Wa tu'izzu man tasya, Allah bisa mengangkat seseorang yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Allah juga bisa menghinakan orang yang dikehendaki. Tapi ingat Neng Rindu, semuanya itu nak biyadikal khair. Di tangan Allah lah yang paling baik. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik sayang. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Engkau ya Allah terhadap segala sesuatunya maha kuasa. Subhanallah, maha besar Allah ya. Terima kasih ya Allah. Ampuni segala dosa hamba-Mu ya Allah. Dion, sini. Kamu kenapa sih? Kamu tahu nggak? Elang udah ngusir aku dari rumah dan dia nggak mau aku tinggal di sana lagi. Dan dia udah bilang sama aku kalau kami itu udah bercerai. Dia juga udah ngirimin surat gugatan cerai ke aku. Dan dia juga bilang sama aku kalau aku nggak dapat harta gondok gini sepeser pun. Enggak. Kamu nggak bisa ngomong kayak gitu. Kamu harus dapat harta gondok itu. Iya nggak bisa Dion. Dia tuh udah tahu semuanya. Dan dia sudah pegang semua bukti-bukti tentang aku. Dia juga udah ngecek semua latar belakangku. Aku nggak mungkin mengelak dari tuduhan itu. Tuduhan bahwa aku berencana membunuh dia. Kenapa jadi gini sih? Ini semua gara-gara kamu. Udah dong sayang, kamu tenang aja. Kita cari jalan keluarnya ya. Oke? Ternyata begini ya kelakuan kamu. Nggak sia-sia saya mengikuti kamu. Saya sudah mendengar semuanya. Bahkan saya sudah melihat perselingkuhan kamu dengan mata kepala saya sendiri. Ma, ini nggak seperti yang Mama sangka. Diam kamu! Jangan kamu bersandiwara lagi sama saya ya. Saya benar-benar nggak nyangka sama kamu. Orang yang selama ini saya bela mati-matian malah mengkhianati saya. Bahkan mau membunuh anak saya. Keterlaluan kamu ya. Ma, aku benci sama kalian semua. Aku benci sama keluarga mereka. Udah sayang ya. Kamu tenang. Aku janji akan balaskan semua dendam kamu. Oke? Sebentar lagi Mama pulang. Nggak apa-apa. Awas! Ya Allah. Bagus. Karena aku nggak bisa dapat apa-apa dari mereka. Jadi mereka tuh harus lenyap semuanya. Astagfirullahaladzim. Yuk, kita lihat. Vira. Ya Allah. Vira. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana? Masih hidup? Denyut nadinya masih ada kok. Alhamdulillah. Aisyah, kamu telepon ambulans ya? Bu, Rino, gimana Mama? Tante Vira dioperasi, Lang. Ini semua gara-gara kamu. Kamu itu bawa sial. Sumber malapetaka. Setiap ada kamu, selalu ada masalah. Astagfirullahaladzim. Om, lebih baik Om jangan menuduh terlebih dahulu. Kami murni hanya saksi mata, Om. Tabrakan itu memang murni tabrak lari. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kondisi pasien sekarang dalam keadaan selamat. Sekarang kita semua sedang menunggu pasien siuman. Beruntung sekali Mbak Rindu bisa segera membawa pasien ke rumah sakit. Karena jika terlambat, kami tidak yakin bisa menyelamatkannya. Alhamdulillah dok. Ini semua berkat pertolongan Allah. Mama? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak. Papa sadar, Pak. Iya. Mah? Mama udah sadar. Alhamdulillah ya Allah. Rindu, mana? Rindu ada di sebelah Mama. Saya di sini, Tante.
Bagaimana kalau sebaiknya kita laporkan orang yang menabrak Ibu Vira? Kebetulan Aisyah sempat kok memfoto mobilnya. Ini fotonya. Pak, ini mobilnya Rini, Pak. Rini? Astagfirullahaladzim. Pokoknya aku sekarang seneng banget. Jangan bergerak, angkat tangan. Jangan bergerak. Sebaiknya Anda ikut dengan kami kantor polisi. Bawa dia, Pak. Siap. Gimana? Ini, Enggak. Kenapa sih, Enggak Pak? mau. Aduh. Lepasin. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa nih? Aduh. Terus. Bisa kan? Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Saudara Lang bin Pratama dengan Saudari Rindu binti Yusuf dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rindu binti Yusuf dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Nah, mumpung pada ngumpul nih ya, Umi cuma pengen ngingetin bahwasanya apapun yang terjadi itu pasti dengan izin Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu, siapa orang yang beriman kepada Allah pasti di dalam hatinya akan diberi hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Dan insya Allah Umi doain mudah-mudahan Neng Rindu tergolong wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin.